saya yakin dan saya lihat sendiri dan kita bisa lihat sendiri ya, dari saya yang lihat Mas Ananta aja tahu bahwa orang Indonesia pintar tuh banyak gitu kan. Industri ini adalah lokomotif untuk berbagai gerbong industri lainnya. Karena Ya ini pasti lah. terintegrasi, begitu kita menguasai teknologi untuk terbang keluar angkasa, karena keluar angkasa kita butuh lewat atmosfer dan balik lewat atmosfer, mau nggak mau teknologi aeronautik kita pun akan terangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, warabalat. Kita ketemu lagi. Ini episode lanjutan part 2 dari bincang-bincang saya dengan sohib saya, Indra. Nah, kita akan teruskan bicara kita setelah kita bicara banyak tentang kuantum mekanik yang menjadi dasar. Dan luar biasanya Indra udah membuktikan apa yang dibilang Elon Musk susah, dia bisa turunkan dengan lancar. Jadi sekarang dia mau cerita mimpi-mimpi Indonesia tentang bisnis ruang angkasa ya. Gitu, Ndra. Jadi kembali lagi, Ndra, ini kita lanjutin diskusi nih. Tadi kita udah sempat cerita nih, Ndra, tentang bidang apa aja sih yang bisa dibisniskan ruang angkasa ya. Kalau nggak salah bisa jadi launcher, satelit, spaceport, lalu ada apa, ruang angkasa suite, bajunya ruang angkasa, space suite ya. Terus juga ada makanan ya, space food ya, jangan-jangan ya. Kita bisa berkontribusi. Nah, menurut lo, kalau kita mau bangun industri itu, mana dulu yang kita lakukan yang paling gampang, Ndra? Ya, kalau yang sekarang udah jelas-jelas koinnya paling besar kan satelit ya. Satelit ya. Dan demand untuk satelit launching itu juga Tinggi banget ya? sangat tinggi, diprediksi sampai 2030-an aja itu masih ada sekitar 50.000. 50.000 satelit yang akan diluncurkan. Karena sekarang kan satelit juga size-nya makin compact ya. miniaturization ya. Jadinya perusahaan atau negara bisa meluncurkan sekian banyak satelit. Sekarang juga teknologi roket juga makin canggih, bukan hanya satu satelit yang bisa dibawa. Demand yang paling besar itu bisnis yang paling memang besar aplikasinya sementara ini masih itu, dan kita bisa masuk ke dalam pembuatan satelitnya itu sendiri. Pembuatan manufacturing ya. Betul. Banyak teman-teman elektroinformatika dan sebagainya yang bisa diberdayakan untuk membangun itu, dan juga launchingnya. Jadi kita nggak usah repot-repot. Sementara ini kita udah luar biasa, cuman kan agak sayang ya kalau negara sebesar Indonesia mau meluncurkan satelit. Oh, kirim dulu kemana? Nitip ya? Nitip kita. Salah satunya India, gue dengar ya. India. Betul, Mas. Dan India ini negara yang GDP per kapitanya di bawah kita, tanda kutip lebih miskin dari kita. Mereka punya kemampuan itu. Punya kemampuan untuk launching satelit sendiri. Dan mereka bahkan udah dimanfaatkan oleh negara lain, Mas. Negara lain meluncurkan satelit karena murah memang biayanya dari sana, diluncurkan dari India. Pertanyaan gue sekarang, dengan sistem sekarang, roket sekarang itu bisa nampung berapa satelit nggak bisa? Itu kan rekor sementara ini masih dipegang SpaceX, itu sampai 200 sekian. Sekali launching 200? Sekali launching. Sekali launching. Makanya SpaceX itu benar-benar dia mendominasi karena satelitnya dia luncurkan sendiri. Nanti Starlink yang udah di atas itu juga bisnisnya dia juga kan. Dan itu yang generate profit paling besar sementara ini dari SpaceX. Tapi in the near future kita akan membuka dunia, umat manusia akan membuka kue yang lebih besar lagi dalam space industry, yaitu space mining. Dan ada seorang fisikawan Amerika, Neil deGrasse Tyson, dia bilang the first trillionaire will be the space miners. Jadi sekarang ini kan kita bilang Elon Musk bilioner. Jadi udah triliun nanti tuh? Udah triliun, karena misalnya sejumlah asteroid itu dia punya koleksi bahan tambang, misalnya titanium itu sampai order triliunan dolar. Satu bongkah asteroid. Tapi bahkan sejak di bulan pun yang lebih dekat daripada asteroid ke kita, udah banyak bahan tambang yang kita bisa ambil. Iya. Makanya kenapa negara-negara besar, perusahaan-perusahaan dunia besar seperti SpaceX itu membidik program-program ruang angkasa bukan semata-mata masalah prestis. Yang membedakan program ruang angkasa abad 21 dengan program ruang angkasa zaman Perang Dingin, zaman Apollo dan sebagainya adalah dulu memang kebanyakan driving force utamanya scientific curiosity lah. Sekarang memang udah masuk ke level industri bisnis. Orang udah bisnis ya, bukan curiosity lagi ya. Bukan hanya curiosity tetap jalan tentu,
Tapi juga bersamaan dengan itu para entrepreneurs dunia udah melihat potensi bisnis, potensi industri dari program-program ruang angkasa. Berarti apa yang di film-film bentar lagi bukan khayalan lagi ya? Seperti itu. Dan kita udah mulai lihat banyak teasernya lah sekarang. Dari kemarin misalnya yang paling spektakuler kan Rio Saber Rockets ya. Rio Saber Rockets dalam bentuk legged rocket yang berkaki kayak Falcon, kita udah terkejut lebih awal lagi bertahun-tahun sebelumnya dengan Falcon gitu kan, Falcon Rocketsnya SpaceX bisa mendarat. Yang kemarin kan lebih dramatis, lebih spektakuler lagi. Roketnya itu boosternya ditangkap ya. Oh, ditangkap. Pakai chopstick istilahnya, supit gitu kan. Jadi roket dengan kecepatan awal ketika turun itu sampai ribuan kilometer per detik, bergerak cepat, bahkan sampai 1 kilometer sebelum dia landing itu kecepatannya masih di orde ratusan kilometer per detik. Dan dia bukan benda kecil, benda besar, berat. Ditangkap Dan safe di percobaan pertama. Itu konsepnya kayak Hook yang di kapal induk untuk nangkap pesawat yang landing ya? Mirip-mirip. Dan kenapa dia kemarin ditangkap pakai chopstick? Karena kalau di Starship itu kan besar banget. Besar banget, dia roket terbesar yang ada saat ini. Bisa sampai 500 ribu ton atau mungkin lebih. Kemudian kalau dia pakai kaki, itu kan kakinya mesti kuat. Kalau kakinya kuat berarti berat kan. Nah, kalau itu dia bedanya orang bisnis kayak SpaceX, Elon Musk, dia berpikir gimana dia bisa menghemat berat sebanyak mungkin supaya ketika diluncurkan itu barang bisa bawa payload sebanyak mungkin kan. Betul, akhirnya dia lepas tuh kakinya Starship. Dulunya awalnya dia rancang Starship pakai kaki juga kayak Falcon. Dia lepas, udah jangan pakai kaki, dia bilang, gue mau tambahin payload nih di Starship ini. Jadi kuncinya ditangkap ya? Dia kuncinya ditangkap. Gak kepikiran gue juga. Iya, bener, itu bener-bener lepasnya. Dan itu panas banget kan? Panas banget, panas dan cepat dan berat. Iya ya. Dan itu kalau kita lihat sequence-nya setelah penangkapan roket itu, kemudian sampai beberapa hari sebelumnya itu para engineer-nya tuh masih ngasih tambalan-tambalan ke Starbase tempat launchingnya itu, mohon launchingnya itu. Jadi panas, berat, cepat, bisa dipecahkan dengan kuantum mekanik dong? Bisa. Hitungan, gila. Bisa. Itu warna gila ya? Tentu nggak hanya kuantum mekanik. Iya, tapi artinya dasarnya bisa ya? Bisa, karena untuk mendesain material yang dia ringan, tapi kuat, dan tahan panas sampai ribuan derajat Celcius, itu ketika entry, misalnya kemarin yang terakhir Orion, bukan punya SpaceX ini, itu ketika re-entry dia bisa mencapai suhu di atas 6.000 derajat Celcius, di atas suhu matahari. Bayangkan lebih panas dari matahari. Saking cepatnya, saking beratnya masuk atmosfer bumi, itu kan perlu desain material yang khusus. Dan ketika kita bicara desain material, kalau kita hanya mendesain di level makro, kita udah tahu banyak keterbatasan. Kita harus mendesainnya sampai level mikro. Karena kita harus jadi nanoteknologi itu udah. Bisa nanoteknologi, dan kalau udah sampai situ berarti udah level-level kuantum. Dan di situ kemudian kenapa quantum mechanics yang dibilang Elon Musk paling sulit, dan kita sudah buktikan di episode sebelumnya ternyata nggak sesulit itu. Kenapa Elon Musk selalu bilang quantum mechanics itu difficult, tapi punya predictive power yang incredible, dia bilang. Iya. Setuju gue. Yang gue nggak suka cuma ada satu dari quantum mechanics. Kenapa? Bilangannya 10 pangkat minus sekian. Bayangin susah kan? Iya. Betul kan? Kita nggak common sense kehidupan sehari-hari kita. Iya, 10 minus sekian. Betul. Betul. Nah, kalau kita mau quick win gitu ya, dibanding kompetitor sekitar kita. Jadi enaknya apa? Emang space launcher itu kita kembangkan? Space launcher mau nggak mau harus, karena itu basis untuk kemandirian kita kan. Tanpa itu kita harus selalu dependen. Misalnya kita negara besar, kalau kita negara kecil kayak Singapura misalnya, ya nggak punya space launcher sendiri nggak terlalu masalah. Negara kecil nggak ada tempat baru. Kita itu masalahnya punya itu, dan saya udah sempat elaborasi juga dalam artikel saya di Kompas. Keunggulan kita itu pertama, kita ada di khatulistiwa, Mas. Oh gitu? Iya. Jadi dimanapun di permukaan bumi, rotasi bumi kan selalu sama. Betul. Itu pi 2 pi per 24 jam gitu kan, atau 2 pi per 23 jam 56 menit kalau mau didetailkan. Di permukaan bumi manapun selalu segitu, tapi kecepatan linearnya berbeda kan. Betul. Kecepatan linear bergantung pada diameter. Ya, bentuk bumi yang nggak bulat itu kan ya. Betul. Dan makin ke ekuator dia makin gemuk kan. Makin gemuk. Jadi jarak terpendek kayak mungkin ya. Iya. Terutama kecepatan paling tinggi yang bisa jadi
si roket itu udah punya modal awal kecepatan linear dari Oh, buminya itu betul. sendiri. Jadi Sehingga ketika initial speed ya. initial speed-nya udah ada, sehingga ketika dia diluncurkan dia bisa hemat payload, bisa hemat fuel atau nambah payload. Kalau kita bandingin sama Kennedy Space itu kira-kira berapa hemat? Jauh lebih unggul. Yang jelas udah terbukti, bukan hanya dihitung-hitung ya, benar-benar terbukti aktual itu Soyuz roket. Nah, Soyuz roket itu kan Rusia. biasanya diluncurkan ya Rusia dari Kazakhstan kan, karena dulu zaman Uni Soviet, Uni masih. Soviet punya spaceportnya di Kazakhstan. Sampai sekarang pun Rusia masih gunakan Kazakhstan di Baikonur itu sebagai space launcher, tempat space launcher. Ketika roket Soyuz itu kemudian mereka punya kontrak dengan Prancis, dengan European Space Agency waktu itu, mereka luncurkan dari Guyana France di Amerika Latin, yang itu udah dekat Katulistiwa lah itu ya. Nah, tapi nggak sedekat kita. Kalau kita pas di Iya, titiknya. kalau kita pas, dan kalaupun kita mau geser ke Biak atau Morotai, masih Biak terutama masih lebih dekat dibanding France Guyana. Itu roket Soyuz dia bisa hemat fuel sampai 40% atau nambah payload sebesar 40%. 40 sampai 60%. Ya, Wah, itu payload untung Iya, banget. uang banget kalau satelit Iya, bisa berapa ngangkut sekali jalan nambah satelit yang nempel gitu ya. Betul, Mas. Jadi itu udah evidence, bukan hanya kan orang selama ini banyak hitung-hitungan, dan secara hitung-hitungan juga memang bisa kita. Tadi lu bicara Biak, Morotai. Kenapa sih Indonesia Timur? Nah, ini dia, Mas. Pertama, memang syarat untuk bisa jadi tempat space launcher tuh dia punya air traffic maupun space ataupun shipping traffic yang nggak terlalu padat. Karena kan berbahaya ya, roket ganggu penerbangan ya, mengganggu atau penerbangan ganggu roket. Ya, dua-duanya ya. Betul. Dan juga belum tentu nggak ada jaminan keberhasilan. Roket itu teknologi yang tingkat resikonya masih tetap tinggi. Makanya kalau penerbangan dengan pesawat itu bisa dalam 100 juta penerbangan mungkin hanya ada 1 kematian misalnya. Dalam roket itu sejauh ini kan ada sekian ratus orang udah terbang keluar angkasa, itu ada di kisaran hampir 3 orang meninggal. Gede 3/100 gitu ya. 3/100 meninggal. Zaman gue muda sih gue ingat tragedi Challenger. Nah, misalnya itu ya. Banyak, baik Amerika, Uni Soviet, atau ada Rusia, semua ya. Selalu ada eksiden yang Jadi fatal. timur karena traffic. Timur karena traffic. Jadi ketika roket pun gagal terbang, nggak ada risiko yang besar terhadap kapal maupun pesawat juga ketika di atas. Kemudian kedua, pemerataan pembangunan, Mas. Kalau kita bicara selama ini, kita bicara pemerataan pembangunan, katanya lebih ke barat lah. Kebanyakan questnya lebih ke barat. Apalagi kalau kita bicara shipping misalnya, ya mau nggak mau pelabuhan paling besar pasti selalu ada di Indonesia bagian barat. Karena world shipping line kan terutama lewat Selat Malaka kalau di area kita, di region kita. Padahal ikan paling banyak di timur. Nah, misalnya gitu ya. Maritim industri bisa di sana. Iya, betul. Padahal seperti itu. Nah, cuman kalau kita membuat shipping port di timur yang tiba-tiba besar tapi nggak ada demand kan, buang-buang biaya. Artinya gini, spaceport tuh harus ada ekosistemnya juga dong. Kalau cuma spaceport doang mah, serem sepi gitu kan? Betul, setuju Mas. Nah, makanya itu dalam artikel-artikel saya di Kompas, saya selalu bilang, jangan hanya spaceport, tapi space atau aerospace industrial complex. Karena kalau hanya spaceport, dia hanya akan ramai ketika akan ada launching, Mas. Jadi di beberapa spaceport di dunia kan ada yang memang sistemnya cuma spaceport. Jadi ketika akan ramai itu, kayak teatrikal lah, iya, datang nonton, gitu kan. Habis itu habis sepi. Aduh. Tapi yang bisa kita adopsi adalah konsep kayak di Starbase, punyanya SpaceX. Ada apa aja di sana Starbase? Jadi di sana dari mulai desain, manufaktur, riset, sampai launching satu paket di area yang tidak berjauhan. Artinya berarti akan ada permanen workers di situ gitu kan, yang mereka bukan hanya musiman. Pusat penelitian di situ. Pusat penelitian, bahkan ketika misalnya aktivitasnya udah makin tinggi, sangat mungkin perguruan tinggi segala. Artinya penduduk lokal nggak hanya dapat efek musiman. Jadi karena saya pernah dengar ada riak-riak misalnya penolakan segala. Demo-demo kalau gitu. Kalau itu hanya proyek musiman ketika akan launching, nggak ada benefit buat community lah ya. Betul. Benefit untuk komunitinya sedikit, tapi kalau itu adalah suatu industri yang sustainable, berkelanjutan, bahkan sampai level pendidikan, maka warga lokal juga pasti, oh iya, dia mulai dari benefit ekonomi sampai benefit pendidikan dia bisa peroleh. Dan mereka bisa ikut, nggak cuma jadi penonton gitu ya. Betul, itu yang paling penting. Jadi putra daerah, katakanlah seperti itu, benar-benar bisa terlibat di dalam main industrinya itu sendiri. Dan juga yang tadi itu paling penting, pemerataan pembangunan ke Indonesia Timur. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengenerate kue ekonomi di Indonesia bagian timur dalam porsi yang tidak main-main, dan ini akan menjadi driving force buat industri-industri lainnya. Pertanyaan gue berikutnya gini, Ndra. Iya, gimana Mas? Challenge SDM-nya gimana untuk Indonesia Timur?
Tapi dari tadi lu buktiin lu bisa nurunin persamaan sulit, berarti itu masalah diajarin aja. Iya, betul. Kita itu, saya yakin dan saya lihat sendiri dan kita bisa lihat sendiri ya. Dari saya lihat Mas Ananta aja tahu bahwa orang Indonesia pintar tuh banyak gitu kan. Oh ya. Dan kita berinteraksi dengan sekian banyak di grup-grup alumni dan sebagainya, betapa banyaknya orang. Gue sih inget tuh Profesor Yohanes Surya Nah, yang suka bikin pintar orang-orang timur ya. nah itu benar. Jadi bahkan SDM di timur pun itu bukan main-main kalau secara kualitas, potensi ya. Setuju gue tuh, gue demen tuh. Jadi kita bisa benar-benar mengoptimalkan bukan hanya memanfaatkan lokasi dan alamnya, tapi benar-benar SDM-nya pun. Nah, tadi lu cerita, itu kan di timur semua, lu ceritain kota-kota, Morotai, Biak, itu kan hubungannya dengan pantai. Sebenarnya spaceport harus pantai nggak sih? Nggak harus. Jadi biasanya memang main conditionsnya adalah, main requirement-nya adalah traffic ya, air maupun shipping. Di beberapa negara kan ada yang di gurun ya. Oh, benar-benar. Oh, jadi kayak, kalau untuk shipping barang dari luar juga lebih gampang ya kalau ada lautnya ya. Betul. Dan kita itu kenapa di timur juga karena kita punya akses luas ke laut lepas di sana, Samudra Pasifik. Jadi itu akan memudahkan juga untuk suplai logistik dan banyak hal. Sekarang kalau kemarin kita perhatikan space launchingnya SpaceX, mereka selalu memanfaatkan landingnya itu. Kan ada boosternya yang landing di Starbase, ada yang shipnya itu landingnya di laut lepas di Samudra Hindia, dekat kita. Padahal kita yang lebih dekat ke Samudra Hindia, mereka yang pakai. Jauh banget harus berpikirnya. Iya. Pertanyaan gue dulu, Starbase itu dibikin tahun berapa sih sama si SpaceX? Aduh, kalau tahun persisnya lupa ya. Tapi yang jelas gini, space program melibatkan pihak swasta ini memang belum lama. Baru di awal tahun 2000-an itu dicanangkan, kemudian tahun mungkin 2000, pokoknya antara pemerintahan Bush sama Obama itu mulai ada. Oh, di situ mulai ya? Ya, mulai ada privatisasi lah ya? Karena kalau mengandalkan terus anggaran negara itu kan mahal. Akhirnya di spin off atau apa gitu ke private sector sebagian untuk terutama program-program launchingnya waktu itu. Nah, dari situlah mulai tumbuh perusahaan-perusahaan swasta kayak SpaceX, kemudian Blue Origin misalnya. Kemudian ada yang tourismnya, ada Virgin Galactic dan seterusnya. Virgin Galactic pakai fasilitas mereka juga? Untuk bisnis mereka di Amerika, mereka menggunakan ini, tapi Virgin Galactic kan biasanya di UK ya, dan di UK-nya pun mereka punya. Pandangan lu tentang space tourism tuh bener bakal akan ada nggak sih orang keliling antariksa hanya untuk lihat bumi dari luar? Iya, ternyata sudah ada. Sudah ada ya. Dan sejauh ini kan yang udah bermain di situ ada SpaceX, Blue Origin sama Virgin Galactic. Nah, mereka sementara ini layanannya masih terbatas, terbang ke di atas Karman lain kan, di atas 80 kilo atau di atas 100 km, tergantung definisi outer space yang mau kita pakai. Kemudian di sana beberapa menit kan mereka melayang-layang kayak pada umumnya astronot, kemudian foto-foto dan sebagainya, video pasti. Kemudian mereka turun lagi. Itu layanan space tourism yang ada sekarang. Tapi next, in the near future, nggak akan lama lagi kita punya space tourism ke moon. Terus kita tinggal di sana nginep gitu ya? Bisa, karena yang membedakan program space program sekarang yang ke moon misalnya ya, dibanding tahun 60-an, 70-an adalah sekarang program Artemis Amerika atau program Chang'e-nya China itu mereka meluncurkan satelit dan satelit roket dan astronot ke bulan bukan cuma untuk beberapa jam kumpulin material bulan, foto-foto, balik lagi enggak. Mereka bikin permanent base di sana. Permanent base? Iya, permanent base. Dan permanent base ini bisa digunakan untuk berbagai macam tujuan termasuk untuk turis. Jadi yang di film-film Space Station itu udah nyata ya? Iya, udah nyata dan udah semakin dekat dan kita udah lihat pergerakan di dunia. Itu mimpi gue loh, bisa selfie ya, tapi ke arah bumi. Iya. Kalau kita selfie ke arah bulan kan? Iya, benar. Tapi kalau beliau gila, benar. Dan bahkan ini juga Mas, pemakaman Mas. Yang kemarin udah sempat ada dilakukan itu kan beberapa waktu lalu, layanan pemakaman ke... Jadi orang minta dimakamin di luar angkasa? Iya, ada. Orang kaya kan bebas. Dia pikir lebih dekat ke surga kali ya? Udah di happen. Iya. Terus ini kan kita nih udah punya lembaga lah Indonesia ya, ada LAPAN, atau BRIN, ada juga PTDI. Tapi kita kan belum, ya harus jujur lah, belum sukses-sukses banget di dunia, baik under atmosfer atau di luar atmosfernya. Kira-kira menurut lu apa yang harus kita perbaiki dari situ lah? Pandangan general lo aja lah, nggak apa-apa. Iya, betul. Saya pikir di sana banyak orang-orang hebat. Pinter banyak Mas. Betul. Yang kita perlukan itu kan adalah sinergi Mas ya. Sinergi. Dan kalau kita lihat dari pengalaman negara-negara lain yang kemudian sekarang leading dalam
aerospace. Aerospace itu kan baik di dalam atmosfer maupun di luar atmosfer kan, outer space maupun inner space. Itu mereka benar-benar merupakan hasil sinergi dari mulai dari para engineer, scientist, pemerintahan dan juga sektor swasta. Ini yang penting. Yang bisa sustainable justru kalau kita memanfaatkan sektor Swasta. swasta. Karena kalau Dan dia lebih fleksibel di financing lah menurut gue ya. betul, betul, Kalau pemerintah kan ribet lah, betul. sistem anggaran segala macam ya. Iya, dan harus membuka ruang dan juga kerjasama internasional. Hmm. Nah, untuk hal ini kita jangan sampai betul kita harus punya kebanggaan sebagai bangsa. Nah ini juga selama ini kalau kita bicara Indonesia, industri apa sih yang kita bisa bilang industri Indonesia yang kebetulan mungkin saya agak sulit membayangkan itu ya. Nah ini kesempatan kita untuk membangun industri yang dibanggakan. Tapi kebanggaan ini nggak berarti kita harus menjalankan segalanya hanya kita sendiri. Kalau menurut gue ya, bangga tapi sustain. Ya, betul. Jangan cuman ya theatrical lagi lah Iya. ditepoki kita bisa ini tapi habis itu nggak ada lagi. Setuju Mas. Betul ya? Itu jadinya mercusuar kalau kayak gitu. Nah itu. Dan nggak ada benefit untuk masyarakat juga kalau hanya seperti itu ya. Tapi kalau itu di-create sebagai industri, sebagai business entity, itu peluang sustainable besar dan memberikan benefit kepada Bener nggak kata kuncinya berarti kolaborasi? Iya. Nggak boleh ada ego sektoral ya? Iya. Jangan ada ego sektoral dan bahkan juga kita harus membangun kerjasama dengan berbagai kita. Tapi menurut Indra ini secara keilmuan mah kita udah bisa ya? Sangat bikin satelit, sangat bikin bisa. roket udah bisa semua ya? Kita bayangkan Mas, kita berapa ribu mungkin orang yang udah lulus di aeronautics dan astronautics Mas. Udah banyak banget kalau dari segi SDM. Sangat mungkin dan juga industri ini adalah lokomotif untuk berbagai gerbong industri lainnya. Oh. Jadi dia bukan Karena tingkat kesulitannya tadi? karena tingkat Artinya kesulitan. tinggal diturunin aja kan? Betul. Dan juga tingkat kompleksitas yang ada di dalamnya akhirnya melibatkan berbagai pihak. Dari mulai kita yang terbayang tentu space launching ya. Kemudian tourism lah masih kebayang. Space mining next. Itu akan dilakukan. Tapi bahkan yang dekat-dekat dengan keseharian kita, spacesuit, pakaian untuk di ruang angkasa. Itu pun bisnis yang nggak sederhana. Sekarang dan kita banyak jagoannya tuh. banyak jagoan. Dari sisi pembuatan sampai desainer kita banyak ya. Iya, betul. Saya dengar anaknya Pak Presiden juga desainer internasional tuh. Itu kesempatan karena SpaceX maupun NASA itu ketika mereka bikin spacesuit mereka nggak main-main, mereka hire top designer. meng-hire top designer sampai dari Paris segala macam. Kalau nggak salah kan branded berarti ya? apa ya, saya nggak tahu apa lah brand-brandnya yang saya pernah dengar kayak Louis Vuitton kayak gitu. Gitu. Mereka atau Versace atau siapa ya, mereka libatkan untuk desain spacesuit karena mereka ini kan orang-orang yang sudah punya pengalaman tentang apa tubuh manusia. Iya, ergonomik. Iya, ergonomik. Mereka tahu kali milih warna yang bikin mata nggak capek kali ya. Kain yang nyaman buat di badan gitu kan. Itu memang kerjaan yang gue nggak kepikiran spacesuit. Cuma masalahnya secara volume banyak aja yang butuh itu. Di tahap awal mungkin belum terlalu banyak, tapi dengan space tourism yang udah berjalan. Oh iya ya, mereka harus pakai baju khusus juga dan ya. itu mahal. Pasti. Volume mungkin nggak langsung besar, tapi mahal dan banyak orang-orang kaya yang berani bayar. Bener nggak kalau gue bilang, kalau kita bisa bikin spacesuit, kita bisa bikin military suit juga pasti bisa ya. Oh iya. Pasti di bawahnya kan. Itu selama ini saya belum nyentuh banyak ya untuk defense karena saya tahu ada yang lebih kompeten untuk membahas itu. Saya kebetulan bukan dari industri defense, tapi sebetulnya, nah kalau kita mau bicara yang dalam perspektif luas lagi, ketika kita bicara tentang aerospace industry, termasuk di dalamnya sebenarnya defense industry. Karena untuk sekarang ini mau nggak mau kebutuhan pertahanan nggak akan bisa lepas dari misalnya untuk surveillance, untuk real time. Pengawasan, monitoring, surveillance ya. Kita butuh satelit dan sebagainya. Itu juga kue yang sangat besar. Tapi bahkan dengan yang civilian pun itu kuenya udah sangat. Sekarang negara selain Amerika sebagai pembuat satelit terbesar siapa sih? Jepang itu pemain besar nggak? Kalau untuk pembuatan satelit mungkin saya belum pernah lihat datanya. Tapi kalau untuk pembuat satelitnya ya, saya pikir ya negara-negara yang punya industri elektronik yang maju punya potensi besar untuk punya industri satelit, pembuatan satelitnya ya. Iya, walaupun untuk satelit launching memang masih didominasi ya sejumlah negara. Tapi yang saya bilang tadi, bahkan India yang lebih miskin dari kita, GDP per kapitanya, itu punya space launcher sendiri. Dan mungkin mereka bisa bikin juga satelit juga. Satelit juga. Ya, saya pernah lihat di beberapa tayangan itu perusahaan-perusahaan, dan itu dia bukan hanya lembaga riset negara, tapi perusahaan-perusahaan swasta di sana udah bergerak mulai dari bikin roket, bikin satelit. Kalau menurut gue ya, bener nggak? Dengan ditemukannya satelit kayak gini-gini,
kayak Starlink tiba-tiba merubah sistem komunikasi dunia. Sangat mungkin. Berarti Dan semua juga nanti kan kayak gitu kan? sekarang One day nggak ada lagi handphone berbasis BTS kali ya? Menurut lo gimana? iya sangat mungkin. Mungkin BTS tetap diperlukan untuk volume komunikasi yang tinggi di kota-kota besar. Karena Ya. selama ini kan Starlink terutama menyasar Yang nggak daerah-daerah terjangkau. yang tidak terjangkau. Karena mungkin kalau perusahaan komunikasi mau bikin BTS di penduduknya yang jarang terpencil, mungkin Itu mahal. gitu kan. Nah, si Elon Musk, si SpaceX itu kan ngasih solusi itu dengan Starlink. Dan juga karena dia ada di low Earth orbit, sehingga proses berjalannya signal itu lebih cepat daripada zaman dulu satelit zaman dulu di geostasioner. Akhirnya kualitas internetnya lebih reliable. Dan cepat emang ya? Iya, betul. Dan bagus. Masa gue itu kan merubah tatanan communication system juga kan? Betul. Nah. Bahwa itu nanti akan semakin banyak jadi alternatif ya. Sekarang negara-negara lain juga kan mulai ke arah sana. Dan yang gue ingat, teman-teman kita kan banyak yang sekolah sampai PhD di masalah itu ya. Benar, Mas. Berarti tinggal dikumpulin aja ya. Sebetulnya. Yang diperlukan adalah integrator, kemudian bersinergi. Semoga pemerintah ada yang nonton nih. Yuk, mulai nih. Pak Indra bisa jadi ini nih. Minimal direction lah, kasih direction gimana. Iya. Saya udah tulis sekian banyak artikel-artikel di Kompas, bisa dilihat. Dan dengan podcast ini, di episode pertama sebelumnya, kita berusaha unlocking confidence kita dan juga potensi kita. Kita confident, kita bisa nih. Ini bukan hal yang mustahil untuk dibangun. Artinya apa yang Elon bisa, kita harus bisa ya? Iya, betul. Karena yang Elon bilang sulit, ternyata kita udah lakukan bisa. Gitu. Menarik tuh, Suara Balat. Yuk, mari. Nah, menurut gue gini, jumping ke agak dulu. Zaman dulu kan, kegiatan luar angkasa dihubungi dengan militeri. Pernah dengar nggak zaman dulu apa targetnya mau kan ada perang bintang? Zaman Reagan terutama. Iya. Itu tiba-tiba ngilang tuh gimana, Ndra? Iya. Bukan ngilang sih, mungkin nggak jadi favorit lagi kali ya? Iya. Bahwa jadi kan kalau secara garis besar kan space program itu ada yang sifatnya scientific kayak misalnya NASA atau LAPAN di kita, ada yang sifatnya defense kayak Kementerian Pertahanan kita atau negara-negara lain. Ada yang sifatnya komersial ya, itu yang dilakukan SpaceX juga kadang-kadang ada kontrak dengan militeri, tapi secara umum dia komersial. Nah, di masing-masing ini masing-masing entitas pemerintah bisa berperan, masing-masing entitas bisnis bisa berperan, masing-masing entitas riset bisa berperan. Nah, yang dulu driving force militer ini ya memang sifatnya pasang surut, kan tergantung threats yang dianggap potensial untuk muncul. Berarti terpengaruh dengan bubarnya Uni Soviet dulu juga? Terpengaruh, itu sangat terpengaruh. Kayak Star Wars-nya Amerika kan misalnya begitu Uni Soviet bubar, akhirnya bukan hanya program Star Wars, tapi juga defense budgetnya secara umum langsung menurun drastis kan sejak saat bubarnya Uni Soviet itu ya terjadi. Iya. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita undang-undang udah ada belum sih? Ya, kita ini punya biar saya nggak lihat ya, emang nggak salah sebut. Saya udah tuliskan di artikel sebelumnya. Misalnya untuk antariksa sendiri kita punya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2013. Departemen siapa sebagai pemangkunya? Nah, karena ini antariksa, maka ini ada di lembaga negara yang disebut LAPAN waktu itu yang BRIN sekarang ya. Nah, yang jadi bagian dari BRIN. Kemudian juga itu ada roadmap-nya tahun 2017 ada peraturan presiden, termasuk BIAK itu muncul di situ yang saya. Berarti udah diintroduce ya? Betul. Dan harusnya udah kewujud 2025 ini udah dibangun. Tapi kan ternyata mungkin lewat ya, karena kita sekarang udah berapa hari lagi udah masuk tahun 2026. Tapi memang pesan yang ingin kita sampaikan adalah next nggak cukup hanya sektoral outer space. Antariksa ini kan ruang angkasa ya, luar angkasa ya. Yang harus kita bangun ya ruang angkasa, atau bahasa Indonesia yang kata bakunya sebenarnya ada Dirgantara sih. Dirgantara malah mencakup ya? Iya, Dirgantara itu sangat maju kita. Iya, aerospace sebetulnya, baik inner maupun outer space. Tapi makanya sementara saya gunakan istilah ruang angkasa untuk menunjukkan bahwa ini nggak hanya di dalam atmosfer bumi. Nah, ini harus terintegrasi. Kedepannya kita nggak bisa masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Apalagi kalau akan menuju industri, karena ketika meluncur keluar angkasa mau nggak mau lewat atmosfer, ketika balik lagi lewat atmosfer lagi. Kemudian teknologi-teknologi turunannya banyak yang merupakan perpaduan baik di dalam atmosfer maupun di luar atmosfer. Ini harus terintegrasi. Kalau menurut gua, kalau kita ngundang perusahaan luar untuk ke sini, sangat mungkin, tapi kita harus bikin pagar yang jelas. Artinya di situ harus ada benefit yang jelas untuk kita, harus ada teknologi transfer. Jangan sampai kita hanya jadi user. Jadi misalnya kan
beberapa bulan ke belakang misalnya Elon Musk pernah berkunjung ke Indonesia ya, mungkin untuk berbagai macam keperluan. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang aerospace industry, maka kita ingin supaya kalau misalnya SpaceX berminat untuk memanfaatkan lokasi di kita, entah di Biak, di Morotai, atau di bagian lain kita untuk space launching, kita harus pasang syarat nggak hanya jadi tempat buat space launching, kita harus terlibat dalam space launchingnya itu, harus ada aerospace industrial kompleks yang dibangun di situ, harus ada transfer teknologi, kita harus bersama-sama membangun itu. Kita nggak mau lah kalau hanya untuk jadi tempat peluncuran, buat apa kan? Nggak sebanding benefitnya. Seperti itu, karena kita negara besar, Mas. Bayangkan negara kecil seperti Luxembourg yang GDP totalnya jauh di bawah kita, ukuran negaranya jauh kecil, penduduknya jauh lebih sedikit, nggak punya akses laut lagi. Iya, Luxembourg kan di tengah-tengah antara itu tuh. Mereka punya space program, terutama untuk arah space mining. Nah, ada mereka? Ya, mereka bikin itu, dan mereka bikin serius itu sampai lembaga pendidikan. Nah, apalagi negara sebesar kita. Sangat disayangkan kalau kita nggak punya sama sekali orientasi ke arah space program. Dan kita jangan hanya space program, tapi aerospace program yang terintegrasi. Dan kemarin ketika misalnya ini saya promo nih Wadia Balat, kemarin Mas Ananta sempat diskusi dengan Mas Archandra Tahar, beliau kan bilang tentang bahwa beliau kerja di luar bukan hanya di mining yang sifatnya melakukan eksplorasi dan eksploitasi, tapi riset teknologi baru kan? Iya, inovasi. Nah, sebetulnya itu sangat relevan dengan space mining juga, karena banyak hal yang belum diketahui, teknologinya belum established kan. Kita bisa yang Mas Archandra misalnya pikirkan untuk konteks mining di bumi, teknologi-teknologi baru juga paradigma seperti itu yang dibutuhkan untuk space mining. Iya ya. Kalau kita mau ngeriset sih banyak banget ya. Banyak banget. Dan memang kalau tadi kata kuncinya memang kolaborasi ya. Betul. Terutama pihak swasta, bahkan pihak luar pun juga. Iya. Kita ajak aja ya. Kita nggak tabu dengan itu. Yang penting kita bikin pagar yang jelas, aturan main yang jelas, itu memberi benefit buat rakyat. Ada win-winnya juga buat kita ya, bukan cuma jadi penonton. Betul, karena nggak mungkin kita berdiri sendiri. Jangankan kita, Mas. Negara-negara yang lebih kaya, lebih besar, katakanlah, lebih kaya yang jelas, kayak misalnya Jepang, India GDP per kapitanya di bawah kita, atau negara-negara Eropa, mereka pun sekarang udah nggak sendiri-sendiri, Kanada. Iya, kolaborasi. Mereka bergabung. Lebih cepat jadi akselerasinya. Betul, dan benefitnya juga lebih cepat terdistribusi. Kalau gue sih suka kata-kata lo tadi, kalau kita menguasain industri ini, turunannya banyak banget tuh. Banyak banget, Mas. Banyak banget. Bahkan mungkin ya industri bukan aerospace-nya, aeronautics-nya juga otomatis ke bawah. Makanya communication juga pasti ke bawah. Pasti. Electronics pasti ke bawah, ya kan? Computing juga pasti ke bawah. Yes. Ya kan? Pasti. Nggak akan bisa lepas. Animasi juga. Iya. Sebagai wujud visualization ya. Iya, visualisasi, karena itu bagian penting. Space program apapun sekarang akan selalu punya animasi yang bagus untuk menjelaskan program-programnya. Dan bahkan juga space suit tadi udah kita bilang ya. Iya. Kita punya basis industri tekstil sebelumnya, dan juga makanan, Mas. Space food. Makanan keluar angkasa zaman dulu astronotnya dikompensasi dengan makanan-makanan dalam gel. Ya, gel. Tapi kan itu nggak enak, Mas. Iya. Yang sekarang lagi dirancang itu adalah makanan yang tetap enak, tapi tahan lama. Kunci itu ya. Dan itu udah banyak biasa kita lakukan secara tradisional. Lu pasti mau ngomong rendang ya? Misalnya rendang, Mas. Terus ada rengginang atau rangginang. Iya, benar. Makanan-makanan kering banyak ya, opak atau tape. Bener juga loh. Kita unggul banget kayak gitu ya. Kita punya basis tradisi melakukan itu. Tinggal sekarang kita arahkan, kita manage untuk ke arah yang katakanlah high tech gitu ya, ke yang namanya space food. Iya. Pertanian, sorry Mas. Iya. Pertanian juga sekarang ketika orang mulai mengarah kepada bikin space base di bulan, para entrepreneur ada yang udah mulai bikin agricultural pod. Jadi dengan basis teknologi kayak hidroponik atau bahkan aeroponik, bikin pod khusus, dirancang sirkulasi udara, airnya seperti apa, yang itu dirancang buat ditempatkan di bulan. Jadi nanti ketika ada space base di bulan, gue nonton film Martian ya, mirip ya, kayak gitu ya. Mirip kayak gitu. Gila. Jadi mereka nanti nggak bergantung hanya pada supply dari bumi, tapi betul, mereka bisa nanam sendiri di sana kan. To certain extent mereka bisa nanam sendiri. Bahkan pupuknya dari kotoran mereka sendiri tuh gue nonton. Iya, ya, benar. gitu, Jadi benar-benar efisiensi tingkat tinggi. Ya. Nah, Ndra, kalau teknologi propulsinya gimana, Ndra? Nah, ini juga dari sisi satelit sama dari sisi roket ya, dua kan, karena satelit juga harus berpindah ini kan, orbit ya. Iya, betul.
Dari sisi roket kan kita udah banyak perkembangan teknologi yang berjalan dari sejak dulu roket ditemukan sampai sekarang, dari mulai propelan yang solid gitu kan, Solid yang keras, ya. kemudian liquid. Karena kalau solid kan kelemahannya dia nggak bisa dikontrol ya, begitu nyala dia harus Nggak bisa habis berhenti. ya. Nah, Kalau liquid kan bisa bisa diatur. disemprot-semprot kayak Iya, ya. betul. Kemudian liquid juga sekarang udah banyak kan variannya, yang biasanya kan hidrogen tuh. Dan hidrogennya juga nggak sembarangan, harus cryogenik kan, hidrogen yang Iya, dingin. dia didinginkan sehingga bisa cair gitu kan. Dan ini hidrogen tuh benefitnya adalah karena dia gas yang ringan, dia nanti punya thrust, ada istilahnya spesifik impulsnya itu tinggi sampai 450 detik. Nah, tapi kelemahannya hidrogen ini karena dia kecil, dia tuh potensial menimbulkan crack. Jadi Oh gitu. kenapa kemarin misalnya sempat ada Kalau crack berarti kebocoran gitu maksudnya. kebocoran, dan Oke. itu yang potensial menimbulkan eksiden misalnya dari situ. Makanya untuk propelan hidrogen dalam bentuk cryogenik itu treatmentnya sangat rumit. Nah, kenapa quantum mechanics bisa berpengaruh di situ juga, karena kita harus handle di level yang sangat mikro gitu Mikro kan. ya, benar ya. Nah, kemudian orang kayak Elon Musk, SpaceX, dia ngambil propelan yang nggak serumit hidrogen tuh, diambil metan. Metan. Ah, Jadi Falcon pakai metan tuh. Iya, Falcon pakai metan, kemudian juga kemarin Starship pakai metan. Memang spesifik impulsnya metan nggak setinggi hidrogen, tapi dia keuntungannya adalah dia nggak, boiling point-nya di atas hidrogen, jadi Dia dia juga nggak perlu cryogenik sampai ya dingin. nggak perlu dingin-dingin amat kayak hidrogen. Kemudian dia nggak berisiko retak, nggak berisiko menimbulkan retak setinggi hidrogen. Dan kemudian karena si Elon Musk ini selalu bilang masalah penerbangan ke Mars, Mars itu kaya dengan karbon dioksida. Jadi ketika roketnya pakai metan dengan kandungan karbon dioksida yang kaya di atmosfer Mars, dia bisa produce kan metan, berarti karbon, hidrogen, di Mars juga ada hidrogen, dengan karbon yang tinggi dia bisa generate metan di sana. Makanya dia milih propulsinya bukan hidrogen tapi metan. Dan bahkan sekarang sudah bergerak lagi ke arah yang dulu sepertinya sempat dicoba tapi memang sejauh ini belum benar-benar berhasil ke level operasional, itu nuklir, Mas. Nuklir? Betul. Baru gue mau nanya. Tapi resikonya juga kali ya kalau nuklir? Resiko tinggi, tapi kalau ini berhasil di manage, di engineer dengan baik, ini potensinya benar-benar long lasting lah. Iya, long lasting. Mau pergi kemana juga nyampe. Iya, dan sejauh ini sebenarnya nuklir udah dipakai, walaupun bukan untuk propulsi. Jadi energi lainnya. Iya, umat manusia udah punya pengalaman untuk menggunakan reaktor nuklir ke ruang angkasa. Berarti mini reaktor ya? Iya, mini reaktor atau mini baterai gitu. Memang kebanyakan yang digunakan baru nuklir lemah, yang kita bilang radioaktif. Nah, yang strong nuclear force-nya itu udah sempat dicoba, tapi memang belum banyak. Karena strong nuclear force ini lebih berisiko, karena dia benar-benar ya reaktor nuklir beneran itu dibawa ke atas gitu kan, kalau terjadi eksiden, wah udah mana-mana lagi kemana-mana menyebarnya. Tapi itu udah dilakukan orang. Udah mulai ke sana. Ya, dan itu pentingnya quantum mechanics, karena nuklir itu iyalah. Wave function banget tuh. Betul. Wave function dan energi itu udah dapet tuh, nangkep tuh. Siap. Terus, kalau yang satelit kecil itu pakai apa deh cara mereka pindah-pindah orbit? Satelit-satelit kecil itu kan kalau yang sempat saya lihat ya, teknologi detailnya kan masih itu rahasia perusahaan ya. Tapi ya mereka idenya lah, kan menurut lo idenya gimana? Iya, ada thruster kecil, Mas. Dan itu bisa pakai gas-gas ringan yang kita bisa mudah dapatkan juga di bumi, helium, balon gas kan. Disemprot-semprot naik-naik gitu ya. Iya, karena kan sebetulnya nggak perlu gaya yang besar-besar amat. Iya, kalau untuk pindahkannya juga ringan ya. Betul, tapi asal estimasi antara besarnya thrust dengan track yang mau ditempuh, lintasan yang mau ditempuh, orbit yang mau dicapai, posisi yang mau dicapai pas ya kita bisa. Dan bahkan ada yang tanpa gas sama sekali, Mas. Hanya dengan mengandalkan mechanical movement. Jadi kita tahu kan kalau misalnya kita jadi kayak baling-baling lagi gitu lah. Biasa kayak baling-baling boleh, tapi kan nggak ada atmosfer di atas. Biasanya yang digunakan kayak gini, Mas. Kita main lasso atau main momentum dong momentum yang dipakai. Misalnya kita ikatkan batu ke tali, kita putar-putar. Momentum batu itu yang arah putaran kita itu membuat ada momentum yang terjadi. Itu kalau walaupun memang tanpa atmosfer di atas kan, dan nggak perlu benda yang aerodinamis karena nggak ada atmosfer di atas. Itu bisa membuat pergeseran.
pelan-pelan, Pelan-pelan ya. tapi bisa. Dan itu cukup menggunakan electrical source. Dan electrical source di atas gampang banget dibikinnya, pakai solar panel. Iya. Solar Mataharinya panel, dekat. ya. Solar panel dapat listriknya dipakai untuk memutar Apalah, penyebab dia pindah ya. sesuatu yang Kuncinya bisa dikontrol berarti kalau kayak gitu ya, ya. betul. Kontrolnya ya Iya, dan kita punya orang-orang pintar banyak kan Mas untuk kontrol. Jadi banyak banget yang bisa kita lakukan. Jadi sekarang kalau ukuran launching itu dihitung apa? Cost per kilogram gitu atau Iya, apa kurang gitu? lebih gitu. Dan Udah turun berapa ribu ya, persen tuh itu, nggak dibanding zaman-zaman masih perang dingin gitu? Itu dia. Yang menarik adalah Kita, NASA. sorry, gue potong ya. Kita kan waktu kita kecil, peluncuran Palapa 1 kita diliburin, suruh nonton kan? Iya. Wah, itu, Padahal launchingnya dari tempat lain. iya. Dan sekarang sudah. Itu udah hari-hari. Hari-hari Sekarang ya. kalau kita lihat di space base itu Mas, itu orang itu datang ke situ cuman mau nonton pertunjukan roket launching. Itu ya bisa hampir tiap hari lah saya bilang. Karena kan yang ngeluncurin SpaceX kan bukan hanya meluncurkan barang-barang dia kan. Iya. Termasuk barang kita juga kan. Iya. Satelit kita juga kan diluncurkan. Kemudian dari berbagai negara, bukan hanya negara, perusahaan, BRI misalnya punya satelit, diluncurkan dari mana, perusahaan-perusahaan lain. Ya tadi cerita bisa 200 satelit sekali naik. Iya, betul. Kemudian, saya lupa. Tadi nanyanya apa Mas? Apanya? Pertanyaan terakhir. Tadi itu gue lagi nanya yang launching per kilogram cost. Oh, per kilogram, ya benar. Nah, menariknya, NASA sendiri, di NASA Technical Report, mereka mengakui sendiri bahwa sejak melibatkan private sector, itu sudah terjadi penurunan 2000%, Mas. 2000% lebih murah? Iya, bukan 2%, bukan 20%, bukan 200%, 2000%. Dibanding waktu dulu belum melibatkan private sector, ketika cuma lembaga-lembaga riset yang mendesain roket dengan propelan dan sebagainya. Dan itu masuk akal. Kenapa? Karena bayangkan aja, SpaceX roketnya reusable. Propelannya metan lebih mudah handle-nya dibanding hidrogen. Nggak rumit-rumit, nggak serumit konstruksi yang sebelumnya dibutuhkan untuk hidrogen, bisa untuk launching. Dan reusability-nya itu memang yang bikin juga mendrive cost jadi jauh lebih rendah, karena itu bisa digunakan berulang-ulang. Roket-roket zaman dulu. At the end of the day, pemakainya masyarakat di bawah ini yang untung ya. Betul. Kan jadi biaya jadi murah semua. Betul. Ya? Satelit yang diluncurkan. Tuh, balat jadi murah tuh. Betul. Dan, nah ini juga yang akan bisa berkaitan langsung dengan aviation nih. Starship itu seringkali kan dipromosikan Elon Musk sebagai wahana untuk ke bulan sama ke Mars. Tapi sebetulnya dia udah bikin publikasinya juga di channel resminya SpaceX. SpaceX itu bahkan diproyeksikan untuk digunakan dalam penerbangan internasional, Mas. Bukan cuma untuk penerbangan, makanya saya bilang. Jadi cerita apa New York, Paris dulu pakai Concorde tuh bisa digantikan oleh itu? Bisa digantikan oleh itu. Dan lebih cepat lagi kali ya? Jadi SpaceX di program yang mereka launching itu mengatakan titik manapun di bumi itu bisa dihubungkan kurang dari 1 jam. Bahkan ada statement kurang dari 30 menit. Itu sesuatu banget. Concorde aja nggak akan pernah bisa sampai gitu. Mas. Iya, masih dulu. Dan jadi supersonik menjadi mainan biasa nanti ya? Jadi hypersonic. Hypersonic malah ya? Jadi karena itu roket diluncurkan dulu ke... Jadi naik dulu ke atas gitu ya? Gitu, turun lagi? Turun lagi. Dan itu kenapa kemudian saya bilang harus terintegrasi ruang angkasa atau dirgantara, kalau bahasa yang paling kompaknya dirgantara. Tapi dirgantara dalam arti yang tadi itu ya, aeronautic and astronautics. Itu harus terintegrasi. Karena bahkan perusahaan yang kita sering sebut space company itu sebetulnya aerospace company. Mereka punya visinya bukan cuma untuk pelayanan ke ruang angkasa, bahkan di atas musim bumi sendiri. Mungkin kedepannya pesawat-pesawat yang kita lihat sehari-hari di bandara untuk penerbangan internasional harus bersaing dengan Starship juga. Itu harus kita bersiap-siap, dan kita jangan sampai cuma jadi penonton untuk itu. Kita harus punya kontribusi bermain juga di situ. Mungkin kita udah terlambat untuk pesawat, katakanlah seperti itu. Kita punya kesempatan emas untuk loncat ke depan, mengejar ketertinggalan dari aerospace. Dan ingat Mas, oh iya ini yang bisa gua sharing juga kali ya. China atau India kan nggak punya industri pesawat yang unggul Mas. Ya, Cina baru mulai lah. Cina baru mulai sekarang yang Comac dan sebagainya pun itu pun belum, market share-nya kan belum sebesar amat. India sama sekali belum bikin pesawat, setidaknya untuk airliner atau untuk civil aviation mereka belum kan. Mungkin untuk militer mereka udah mulai beberapa. Tapi untuk itu mereka kejar dulu di space programnya.
Dan itu menjadi driving force untuk kemudian juga di aeronautics karena itu terintegrasi. Kita pun bisa melakukan hal yang sama. Katakanlah kita belum benar-benar berhasil membangun aviation industry, aircraft manufacturing yang benar-benar Dia bisa world class. bersaing. Kita coba pakai strategi yang itu dulu. Seperti India atau Cina, kita masuk dulu ke space programnya, kita bikin sesuatu yang benar-benar berkualitas dunia di situ, nanti ada, saya nggak mau bilang istilah ini, tapi katakanlah semacam trickle down effect untuk industri lainnya termasuk untuk aircraft manufacturing. Karena Ya, ini pastilah. terintegrasi, begitu kita menguasai teknologi untuk terbang keluar angkasa, karena keluar angkasa kita butuh lewat atmosfer dan balik lewat atmosfer, mau nggak mau teknologi aeronautics kita pun akan terangkat. Betul, setuju gitu. Betul. Makanya kayak Boeing atau Airbus, mereka sekarang Boeing udah bilang aerospace and defense Ya. atau aerospace company lah ya. Airbus juga ada IADS kan Mas. Ya. Karena mereka terintegrasi bukan hanya aeronautiknya tapi juga astronautiknya. Dan mereka dua perusahaan ini udah kalah sama SpaceX. Iya, itu swasta tapi gila ya. Iya. Triliuner. Gue kebayang kalau Elon Musk pengen memprivatisasi SpaceX, udah bukan jadi orang kaya lagi. Iya, betul. Kaya super kaya. Betul. Suatu saat di IPO itu mungkin market value-nya tinggi banget. Nah, kalau kita nih jadi nggak bikin nggak, terus apa yang kita bisa tawarkan sebagai kelebihan kita nggak di space launcher tadi lah? Iya. Karena kalau di Cina, di India, di Prancis, Amerika kan secara reliability mereka udah terbukti. Iya. Kalau menurut lu punya ide nggak kalau supaya kita bisa ngejar ke sana secara cepat? Iya. Shortcutnya ngapain kita? Iya, benar. Pertama kan Tuhan, alhamdulillah, puji Tuhan udah menganugerahkan letak geografis ya tadi. Betul. Kita udah bahas Lokasi ya. Kemudian juga akses ke samudra lepas kita punya di Indonesia Timur misalnya. Kemudian kalau misalnya untuk space tourism itu bisa terintegrasi Mas. Integrated tourism misalnya. Oh iya, di karena Indonesia tempat-tempat Timur. kita eksotis ya. Betul. Punya pantai indah. Bisa juga untuk space launching. Itu orang-orang, katakanlah orang-orang kaya yang mau wisata ke ruang angkasa tuh dapat satu paket. Mereka nggak perlu ke Maldives dulu, terus berangkat ke Florida atau ke Baikonur. Dapat semua ya. Ya, mereka cukup datang ke Papua atau ke Maluku gitu untuk menikmati wisata bahari di sana, Iya. wisata maritim, sekaligus juga Kita bikin di Raja 4 aja kalau gitu lah. misalnya gitu. Wih. Ya kan nggak jauh juga ya. Iya. Jadi benar-benar bisa terintegrasi. Benar-benar. Jadi lebih ke integrasinya tadi ya. Iya. Nah, cuma keilmuannya enggak. Kalau lu bilang tadi secara lu buktiin bisa ngitung kuantum mekanik, artinya secara fisik segala macam kita bisa oke lah. Betul. Menurut lu kelemahannya di manajerial nggak sih? Iya. Integrasi project management kayak gitu-gitu Iya, nggak? kelihatannya seperti itu, Mas. Itu yang kita belajar kali Iya, dari luar. betul. Nah, nanti dibutuhkan nih integrator kayak Mas Ananta dan kawan-kawan yang udah berpengalaman mengorganisir orang dari berbagai expertise gitu. Itu yang dibutuhkan memang itu, Mas. Dan aeronautik dan astronautik itu jelas diperlukan. Kita butuh konstruksi pesawat atau wahana ruang angkasa yang bagus, propulsi yang bagus. Dan untuk breakthrough innovation-nya, mau nggak mau memang harus ada basic science kayak quantum mechanics tadi. Untuk bikin material level nanoteknologi. Jangan-jangan Elon kemarin nggak jadi nginvest, gara-gara kita belum bikin video nih. Kalau kita bikin video terus lihat, oh quantum mekanik bisa orang Indonesia ya. Dan Elon itu kan katanya kan punya ego tinggi ya. Iya. Kita bilang, Wan, lu kalah nih. Oke lah, katakanlah seperti itu ya. Nih quantum mechanics yang dia sendiri kan yang bilang quantum Iya, mechanics dia sendiri bilang. kan. Dia bilang sendiri kita bisa capture pernyataan dia di video itu. Nah, kita tunjukkan nih bisa. Coba kamu turunkan tanpa nyontek apapun, bisa nggak gitu kan? itu. Kalau hanya nggak bisa, kamu harus investasi di Indonesia atau investasi SpaceX buat Tapi lo tau nggak jawabannya Elon? apa? Gini, gue sih emang nggak bisa, tapi gue punya anak buah banyak bisa. Itu dia. Bisa jadi kan? Iya, Pasti dia bisa mengerin pasukannya Itu kan? sebetulnya begitu, Itu Mas. yang kita belum punya ya. Karena Elon juga pasti nggak kerja sendiri. Dia nggak Pasti. mungkin lah bisa kerjain sendiri, bikin Starship, bikin Falcon. Di belakang itu ada ribuan engineer, ribuan scientist yang benar-benar menghitung detail dari apa yang akan. Dan dia percaya itu jadi loh, itu hebatnya. benar. Dia percaya hukum-hukum fisika kalau Benar. Ya. Nah, itu Mas yang dia sering bilang, kan kalau orang nanya ke Elon Musk di berbagai kesempatan, apa sih sebetulnya strategi berpikir kamu? Dia bilang kan first principles. Dan first principles itu I learn katanya from physics. Karena di fisik itu kita belajar gimana breakdown permasalahan apapun ke dalam komponen-komponen penyusunnya gitu kan. Pelajari karakteristik komponen-komponen penyusunnya, entah itu atom, dikecilkan lagi jadi elektron, proton, neutron, quarks gitu kan. Setelah kita tahu karakter masing-masing bagian itu, kemudian kita coba cari solusi untuk keseluruhan. Bagaimana sih kalau komponen-komponen ini disatukan, apa yang akan muncul, emerging properties apa yang akan muncul. Si Elon menyatakan sendiri, dia
ketika dia bilang first principle dari situ. Dan yang kemudian sering dibilang sama dia adalah jangan puas dengan analogi gitu. Yang dia bilang dengan analogi itu adalah kamu lihat ada inovasi apa di tempat lain, kemudian kamu niru, bikin perubahan sedikit-sedikit. Nah, si Elon ini tipenya dia nggak cukup puas dengan itu. Dia bilang jangan hanya bikin analogi, tapi dengan basic principle. Kan dia sering bilang physics is basic law. Ya, basic law. Everything else is Recommendation. Ya. You can deny or refuse recommendation, but you cannot deny basic law. Gitu kan. Karena itu yang membuat dia kemudian dulu begitu yakin. Di saat orang, siapa yang percaya reusable rocket itu bisa benar-benar visible ya secara bisnis, secara teknologi aja, nggak usah mikir bisnis, teknologi visible nggak? Elon yakin dan ternyata terbukti dia bisa bikin. Nah, menurut gue ada yang salah nggak dengan sistem pendidikan kita yang harusnya kayak gini-gini melahirkan banyak orang-orang dengan ide Elon lah? Ah, itu mas, gue belum pernah sekolah di Amerika ya, tapi gue pernah dengar cerita gini mas. Jadi katanya kalau anak-anak lulusan SMA di Amerika disuruh datang ke Indonesia ikut MPTN itu nggak akan pada lulus mas. Betul, setuju. Karena mereka bingung. Cara nanyanya kok gini ya? Iya, cara nanya gini. Dan di situ kan kalau untuk kerjakan dengan waktu yang terbatas kan harus hafal banyak rumus. Betul. Mereka nggak akan ngerti. Mereka akan bisa ngerjakan dengan waktu sekian puluh menit, ngerjakan soal-soal itu mereka pasti nggak lulus. Itu katanya gitu ya. Sementara kita ketika mungkin sorry Pak, nah tapi kan Pak Mendikbud baru ya sekarang ya, Pak Menteri Pendidikan baru. Jadi ini kan pasti warisan Menteri Pendidikan sebelumnya. Enggak, no offense. Saya nggak apa-apa, ya, ide lo aja nggak apa-apa. Oke, saya cuma bilang, dulu misalnya banyak anak mau ujian nasional atau UMPTN atau Sipenmaru, apalah namanya ya, ujian masuk perguruan tinggi, ujian nasional di sekolah-sekolah, ikut bimbingan belajar. Latihan soal. Ketika latihan soal, dia ajarin rumus-rumus cepat. A sama dengan bla 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 bla. Mungkin pas mau ujian ingat gitu kan, karena belajar seminggu terus. Selesai ujian, nggak ngerti. Mereka, ini apa ya, ceritanya apa? Nah, katanya yang membedakan itu, kalau anak-anak SMA di Amerika, termasuk mungkin teman-temannya Elon Musk di zaman, Elon Musk sih, dia dari Afrika Selatan lahir, tapi dia sekolah di Amerika kan. Mereka nggak pusing rumus ketika mereka SMA. Bahkan di kuliah-kuliah awal pun katanya mereka nggak pusing rumus. Tapi mereka diajarkan konsep pemahamannya. Ketika Newton bilang, bahkan sebetulnya Newton nggak bilang F sama dengan MA. Newton bilang bahwa gaya itu adalah rate of change of motions. Ya. Jadi motion rate of change gitu kan. Dan yang dia maksud motion di zaman dia itu adalah momentum di zaman sekarang. Jadi perubahan momentum. Jadi kalau kita nyatakan secara matematis dp per dt, itu yang disampaikan sama Newton. Itu yang diajarkan di sekolah-sekolah. Basis pemahaman itu bahwa gaya itu adalah perubahan momentum loh. Kamu bisa generate gaya dengan either ngasih percepatan atau merubah massa gitu. Betul. Kan. Kayak balon, begitu balonnya dibocorin, massanya berubah, dia bergerak gitu kan. Hal-hal seperti itu, basic konsep itu, sekali disampaikan, dimengerti nggak akan lupa. Makanya mohon maaf ya, tadi ketika saya, misalnya kalau Mas Ananta nanya ke saya, apa sih Schrödinger equation? Saya ditembak kayak gitu ya. Saya pasti mikir dulu, aduh apa ya Schrödinger equation? Rumusnya malah nggak hafal ya? Rumusnya nggak hafal. Tapi dari mana lahir tahu? Nah, tapi kalau disuruh nurunin, kayak di episode sebelumnya, oh saya bisa nurunin. Saya tahu ini alurnya dari mana. Kemudian, nah inilah Schrödinger equation. Nah, katanya yang diajarkan di sana gitu. Karena katanya di pendidikan kita itu anak-anak dibebani dengan hafalan yang menumpuk, mereka pusing, tapi belum tentu ngerti. Gitu. Itu permasalahannya. Dan itu kasihan. Berarti pendidikannya sebenarnya mendidik orang menjadi lifetime learner nggak sih? Itu kata kuncinya, benar? Itu kata kunci yang jangan pernah kita lupakan. Si Elon itu, dia kan, Mas Ananta tadi cerita, bisnis awalnya PayPal. PayPal. Banyak yang nggak tahu tuh. Banyak yang nggak tahu kan. Pikir orang langsung finance kan. Habis itu dia Tesla. Kan, electrical vehicle. Ketika pemerintahan di sana membuka keran untuk private sector masuk ke space program, dia awalnya kan dia mau beli Baikonur sama Soyuz Mas di Rusia. Ditolak kan, nggak boleh beli. Wah, terus dia bilang oke, kalau gua nggak boleh beli, gua bikin deh. Kayak gitu ya? Dia belajar itu Mas, buku-buku tentang roket, karena dia memang juga sebelumnya punya basic pendidikan fisika kan. Orang pinter aja. Iya, dia baca, itu usianya kan udah bukan usia muda lagi lah, katakanlah bukan usia kuliah gitu ya. Dan dia lakukan itu, dia benar-benar belajar.
Sehingga walaupun mungkin dia nggak benar-benar bisa create detail tentang roket, sistem propulsinya seperti apa, propelannya seperti detailnya mungkin dia nggak tahu, tapi in general dia tahu cara kerja. Jadi kalau kalau ada scientist atau engineer di SpaceX mau ngibulin dia, oh ini dengan komposisi begini bisa hasilkan teras segini, lu nipu gua ya. Dia tahu jalan cerita umumnya. Dan dia kali udah bawa culture itu ya, bahwa Iya. seorang semua bisa jadi lifetime learner ya. Iya, betul Mas. Lu sendiri, Indra, lu mulai dalamin quantum mechanics itu di umur berapa? Jujur aja. Kalau quantum mechanics sebagai term yang pertama gua dengar kan itu sejak SMA kita dikenalkan Mas. Ada fisika modern. Tapi kan waktu itu nggak kebayang apa sih. Dan juga di ujian nggak keluar Mas. Jadi kita nggak merasa just to know aja. Ketika misalnya mau MPTN, ngapain lu belajar quantum mechanics, nggak akan ditanya. Karena kalau mau MPTN gue sempat tuh Mas lihat ada, karena ada buku kan yang soal MPTN sebelumnya. Gue sempat lihat nggak ada kan, ya udah nggak perlu belajar. Nah bahkan ketika di kampus pun ada pelajaran fisika, ada fisika modern. Gue belum benar-benar, tapi di situ gue mulai tertarik. Nah di situ gue mulai salah fokus. Agak mendalam tuh quantum mechanics, karena memang benar-benar kejutan kan. Ternyata dunia ini nggak deterministik seperti kata Newton, tapi probabilistik. Gimana bisa? Nah, makanya Einstein juga, jangankan kita, Einstein aja protes. God does not play dice kan. Tuhan nggak bermain dadu, kata Einstein. Jangankan kita, pendiri quantum mechanics sendiri juga ikutan protes gitu kan. Apalagi kita. Nah, di situ tuh gue mulai agak penasaran. Jalannya. Tapi belum sampai nurunin Schrödinger equation kayak tadi. Cuman mulai, wah iya ya, akhirnya mulai baca-baca. Tapi waktu itu lebih banyak ke aspek tanda kutip filosofisnya yang dibaca. Konsekuensi filosofisnya kayak gimana, terus perdebatan. Mulai benar-benar ke aspek matematis, mungkin lebih banyaknya justru setelah selesai kuliah. Nah, tuh, orang barat saya mau ngasih tahu aja bahwa Indra bisa jadi contoh lifetime learner. Jadi tidak perlu belajar pada saatnya doang ya kan. Pada saat yang ngejar ijazah enggak kan, Indra? Iya. Setelah itu kita tetap harus belajar kan. Benar. Untuk bisa nguasain banyak hal. Betul. Semangatnya ya enggak? Betul. Dan Elon Musk punya Tesla kan, Mas? Silakan Wadia Balad atau Mas Ananta googling Tesla itu siapa sih? Tesla itu dia Nikola Tesla lah ya, yang jadi perusahaan yang paling ikonik dari Elon Musk kan sebetulnya belum SpaceX tapi Tesla ya. Iya, Tesla sendiri kan pesaingnya siapa namanya? Thomas Edison dulu. Thomas Edison. Dan si Tesla maupun si Edison ini punya sejarah yang sama. Sama-sama gagal di pendidikan, Mas. Oh iya. Tesla itu, kalau Edison gue tau dia punya penyakit kan, iya, mulai kecil dia ya. katanya kesulitan belajar. Iya. Sebetulnya bukan kesulitan belajar, dia punya cara belajar sendiri. Gurunya nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Dijudge lah dia, kamu nih bodoh kan gitu ya. Sebutnya bodoh, padahal anak ini terlalu cerdas malah kalau. Terlalu cerdas, atau dia punya tipe belajar sendiri yang nggak dipahami sama saat itu ya. Institusi pendidikan saat itu sama gurunya saat itu. Jadi kalau dia Balad misalnya belum atau mengalami kesulitan belajar di sekolah, jangan lantas putus asa. Jangan percaya kalau guru bilang bodoh ya, atau dosen bilang bodoh, jangan pernah percaya. Tapi untungnya dosen-dosen kita baik-baik, guru-guru kita baik-baik, mereka selalu memotivasi. Tapi kalau ada yang bilang Anda bodoh, jangan pernah percaya. Setiap orang punya kelebihan masing-masing, punya potensi untuk belajar dalam bidang yang, karena kita nggak mungkin semua orang jadi scientist atau engineer. Kita butuh artis, kita butuh olahragawan, kita butuh banyak hal, karena hidup manusia kan kompleks. Betul lawyer. Iya benar. Tapi kalau kita kembali ke Edison sama Tesla, nah Tesla ini kan jadi nama perusahaannya si Elon Musk. Tesla pun sama kayak Edison, bahkan lebih parah lagi. Tesla ini dia kan aslinya lahir di Kroasia. Iya. Gue pernah ke rumahnya dulu. Oh pernah ke rumahnya. Waktu gue ke Kroasia dikasih tahu di rumah Tesla. Tuh. Kemudian kan dia dikuliahin di mana gitu ya. Drop out, Mas. Drop out ya? Dia itu jadi nggak pernah bisa fokus sama apa yang dia pelajari di lembaga pendidikan tempat dia belajar. Dia sempat jadi gelandangan tuh. Karena dia pengennya ngelakuin hal yang orang nggak peduli gitu. Lo ngapain ya itu. Makanya dia mikir tentang alternatif current kan. Iya, AC. Alternatif current kan, AC ya. Di saat dunia termasuk industri waktu itu menggunakan listrik DC kan. Termasuk Thomas Alva Edison kan menggunakan listrik DC. Tapi dia confidence, AC ini AC is the future. Iya. Dia selalu confidence tentang itu. Dia cerita ke berbagai pihak dan terbukti kan sekarang. Nggak ada listrik rumahan. Iya benar. Terus masalahnya dia adalah dia gagal di sekolah, sama kayak Edison untuk kasus ini. Cuman dia lebih parah lagi, Mas. Kalau Edison gagal di sekolah, later life dia organize kan. Dia bisa bikin lab-lab sendiri, bikin perusahaan, dan
sukses dengan berbagai inovasinya gitu. Nah kalau Tesla nih emang agak kebangetan bandelnya. Iya. Jadi dia udah di sekolah bandel, tapi dia rajin eksperimen, rajin belajar. Betul kata Mas Alnanta, lifelong learner kan. Akhirnya ketemu tuh bakatnya tuh. Waktu dia lagi jadi tanda kutip gelandangan di Eropa sana, ketemu ada industrialis, katanya seperti itu cerita yang saya dengar, ada entah apalah industrialis atau apa dari Amerika ketemu dia, mungkin Mas Ananta lebih tahu ceritanya. Akhirnya dia dibawalah ke Amerika kan, sempat kerja di Edison Iya, juga kerja kan, di Edison. sempat kerja sama Edison, bahkan awal-awalnya mereka tuh kayak buddy gitu kan, Iya. kayak bener-bener inilah pasangan yang cocok lah, punya karakter yang mirip. Nah cuman in later time gitu kan mereka malah konflik kan. Ya, ada ego lah. Ada ego masing-masing mungkin, dan karakternya Tesla ini emang agak sulit dikendalikan. Tapi ide-idenya dia, karena dia lifelong Benar. learner, itu terus Breakthrough banget pokoknya. iya breakthrough dan terpakai banyak sampai sekarang, termasuk radio Mas. Hmm. Radio kan sering dibilang Marconi kan yang pertama ini. Padahal dia, ya, beberapa baca tuh. Iya, padahal dia yang termasuk konsep awal tentang apa itu radio dan sebagainya. Kita sekarang punya komunikasi seluler. Ya, itu dia. Itu kalau nggak ada Tesla, dan mungkin Marconi juga punya peran sih. Tapi kalau nggak ada Tesla, kita mungkin nggak akan pernah punya smartphone. Betul. Mungkin kita masih pakai telepon puter-puter. Kabel. Oh, ya, saya kirim lagu. Sekarang mau lagu, mau film, mau teleponan, mau kalkulator. Semua. Berarti bisnis apapun atau yang apalagi besar teknologi kuncinya tadi ya, sistem pendidikan kita juga harus ikut Iya. disesuaikan ya. Kita harus bisa menstimulus peserta didik itu untuk benar-benar jangan takut untuk mencoba, Jangan takut gagal. jangan takut gagal. Udah banyak orang gagal, kita nggak usah takut lagi gitu ya. Tesla sendiri sampai akhir hidupnya dia jadi tanda kutip jadi gelandangan. Dia meninggal di hotel yang dibayarin sama Westinghouse kalau nggak salah. Karena dia ya kalau itu jangan kita tiru dari Tesla, dia mungkin ugal-ugalan gitu hidupnya ya. Tapi dia sebagai lifelong learner dia hebat, dan dia akhirnya dipakai namanya sama perusahaannya si Elon Musk kan. Karena dia memang inovasinya banyak yang hebat. Dan kelebihan dia di eksperimental jago ya. Jago banget, dan ya di konsepnya juga dia bagus karena merancang konsep tentang radio yang waktu itu sama sekali belum ada barangnya kan. Dia benar-benar. Nah, kalau Edison mungkin tanda kutip positifnya adalah dia mengalami kesulitan di sekolahan belajar, tapi dia kemudian di industri sukses banget ya. Karena dia bisa mengenerate ekosistem yang cocok buat dia untuk belajar, untuk berinovasi, bereksperimen, dan dia akhirnya ya. Dan GE bertahan sampai sekarang. Iya, itu luar biasa itu warisan dia. Mesin pesawat. Mesin pesawat. Nah, ini yang nanti mau saya tulis. Mesin pesawat terbesar di dunia, mesin jet terbesar dan terpowerful sekarang kan GE9X. GE juga. GE juga. Ndra, nanti kalau lu setiap nulis artikel, kita podcast Ndra. Oke, siap. Biar banyak episode kita ya nggak? Siap. Nah, kalau menurut gue kalau disuruh tanya lagi gue kalau ilmu sekolahan apa yang berkesan buat lo? Kuliah lah. Banyak. Dari yang banyak-banyak kan gue paling. Paling ya. Sejarah, Mas. Sejarah malah ya? Sejarah itu yang paling banyak menginspirasi. Bahwa kemudian sejarah menceritakan juga tentang sains, tentang fisika, tentang matematika. Ya, dan mungkin yang saya sayangkan dari pelajaran sejarah, mungkin nggak di semua tempat, tapi setidaknya yang sempat saya alami, kebanyakan pelajaran sejarah itu mengajarkan tentang tanggal, hafalan, nama, gitu tempat. Kan. Iya. Perang di Ponorogo terjadi waktu kapan? Waktu maghrib. Gitu. Iya, 1825 ya. 1825 sampai 1830. Gue tuh baca sejarah sering setelah kuliah sih ya, gue akuin lah. Nah, gue salah satu yang gue suka tulisannya Langit Kresna tentang Gajah Mada. Gue cuma bayangin kalau sejarah diceritakan seperti itu pada waktu kita kecil, mungkin pelajaran favorit anak SD itu sejarah, bukan matematik, bukan yang lain, betul nggak? Betul. Kan ternyata sejarah Indonesia menarik banget loh. Iya. Kisah-kisahnya banyak kan diceritain kisahnya. Iya. Cuma nama tempat bener. Betul. Dan paradigma yang harus kita bangun juga adalah sejarah itu bukan kita belajar tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana kita belajar untuk melakukan hal yang lebih baik di masa depan. Oh iya. Karena sebagai basic kan, basic masa depan. Betul, basic dan cermin. Kita melihat orang pernah keliru di sini, orang pernah keliru di sini. Kita ya jangan ulangilah kalau bisa. Gitu. Berarti besok-besok kita bisa bikin ini dong, podcast tentang sejarah Nusantara yang terlupakan. Siap. Indonesia, Nusantara kita itu kaya dengan sejarah, dan ini wadya balad yang kita harus camkan betul-betul. Kita nggak usah minder untuk masuk aerospace industry, karena pertama saya udah tunjukkan di episode sebelumnya, apa yang Elon Musk bilang sulit tentang quantum mechanics ternyata nggak sesulit itu. Bisa diturunkan tanpa harus lihat catatan apapun. Yang kedua, kita ini sebagai bangsa Nusantara ini,
punya gen sebagai penemu-penemu ulung atau sebagai bangsa yang punya peradaban ulung. Teman-teman tahu Borobudur, Prambanan, di Borobudur misalnya, Borobudur dan Prambanan itu sendiri nggak mungkin dibangun dengan teknologi ecek-ecek. Oh iyalah, gue tuh percaya banget ada universitas di balik Borobudur itu loh. Sangat mungkin. Karena Sangat pasti mungkin. ada orang jago gambar, Iya, jago ngitung, betul. ahli material, betul nggak? Betul. Dan itu pernah diceritakan sama banyak traveler Hmm. zaman dulu ya. Traveler-traveler dari China ke India, karena kita kan rute yang dilalui itu. Yang mereka menceritakan tentang, tanda kutip, kalau kita istilahkan sekarang, institusi-institusi pendidikan yang ada di Nusantara. Terutama waktu itu misalnya di Sriwijaya. Jambi itu katanya pusat Iya. Buddha dunia katanya. Dan nggak mungkin mereka di sana hanya cuma belajar, Buddhisme, bagian yang paling banyak dipelajari juga sangat mungkin, karena itu kerajaan Buddhis gitu kan. Dan banyak pelajaran kehidupan yang dipelajari di situ pasti. Tapi juga sangat mungkin adalah pelajaran-pelajaran yang sifatnya yang kita kenal sebagai istilah engineering atau sains sekarang. Karena Borobudur nggak mungkin dibangun asal orang numpuk batu. Iyalah. Jadi itu ada ukiran-ukiran yang halus membentuk stupa-stupa. Bahkan dalam banyak hal lebih kompleks daripada piramid. Betul, kalau bentuk iya. Piramid kan cuma Besarnya. katakanlah prisma gitu ya gitu. Limas kayak gitu. Mungkin di dalamnya ada lorong-lorong, Borobudur juga bisa di-create seperti itu. Dan ada kurva-kurva yang lebih halus dan dibangun dalam konstruksi yang semegah itu nggak mungkin tanpa knowledge yang seperti kita kenal dalam kuliah-kuliah teman-teman arsitektur misalnya. Minimal ya, harus ada hitung-hitungan juga. Saya yakin tentang kekuatan konstruksi. Mereka harus menghitung, jangan sampai collapse gitu kan Betul. bangunannya. Dan simetrisnya gimana, Ndra? Coba. Kan Betul. belum ada drone, belum ada Iya. laser guidance. Bisa bikin Iya. simetris itu bagi gua hal Mereka yang nggak gambar pakai AutoCAD juga. waktu iya. itu. Kalau kita bisa ujungnya nggak siku tuh kalau kita bangun. Iya. Dan juga di Borobudur itu, Mas, ada relief kapal Borobudur. Ya, gue pernah lihat tuh. Itu kapal Borobudur itu di cerita-cerita masa lalu itu diceritakan berlayar sampai ke Ulungga. Ulungga itu Ke barat ya? ke barat, dan Ulungga itu udah istilah khusus tentang Afrika, Mas. Afrika ya? Jadi Gue pernah dengar katanya Madagaskar sampai iya, sana ya? betul, Mas. Dan itu kita bisa lihat, silakan googling atau di YouTube dilihat oleh Wadia Bala dan rekan-rekan sekalian, di Madagaskar itu sampai sekarang. Bahkan presiden Madagaskar yang kesekian itu belum lama ini menyatakan dia tuh keturunan Indonesia. Ke Jawa. Iya, keturunan Jawa gitu katanya, atau keturunan Nusantara. Karena dari segi fisik mirip, dari segi bahasa pun banyak Iya, banyak kata-kata kata-kata yang mirip sama. Iya, orang-orang Madagaskar yang belajar ke Indonesia, mereka, oh iya ini sama katanya dengan di sana begini-begini. Dan ke Madagaskar beda dengan ke Suriname. Ke Suriname Belanda. migrasi ke sana Belanda kan. Karena Ke perbudakan Madagaskar, kan? iya, Kerjaan buat di mana? betul. Ke perkebunan. Kalau ini enggak. Iya, enggak. Ini udah terjadi dalam rentang waktu ribuan tahun. Berarti kalau sampai Madagaskar berarti kan ilmu navigasinya Iya. tinggi, ilmu macam-macam ya. Navigasi konstruksi kapalnya. Oh, Jadi kalau ada lagu nenek moyang orang pelaut, bukan hanya sekedar lagu anak-anak, tapi Beneran, memang ya? benar-benar pelayaran lintas benua itu, Mas. Dan itu udah diuji. Jadi Wah. orang udah bikin replika kapal Borobudur itu berlayar dari Indonesia sampai ke Afrika. Indra, berarti next harus nyiapin Indra ya. Iya, kita Kejayaan Nusantara yang mungkin terlupakan lah Betul, istilahnya. betul. Banyak belum terjadi. betul. Nah sekarang tidak, kalau film sci-fi apa yang favorit lo? Sci-fi. Karena Apa Star Wars? saya generasi jadul Star Trek, Mas. Star Trek masih ya? Star Trek. Jadi itu rasanya Dengan USS Enterprise. Waduh, iya, gue juga seneng banget. makanya, wah, bisa ya kayak gitu ya. Walaupun kita belum tahu nih warp speed-nya itu Warp beneran nggak. speed, terus apa namanya teleport ya, yang mindahin orang Iya, tuh, itu bener, bagi gue impian banget. betul. Teleportnya sudah terbukti sekarang, tapi kalau untuk teleport manusia, Belum ya? apakah iya bisa? Kita akan lihat nanti. Iya, katanya merubah susunan sel orang yang bisa menyatukan kembali, nggak ada yang bisa katanya. Kayak diiris-iris kecil, wah. Nah, Oke. kalau lu tips buat anak-anak muda nih, Dra, Hmm, ya tentang dunia antariksa atau ruang angkasa hmm. yang tertarik, apa tips trik lo? Ya, yang Mereka harus ngapain sih, belajar apa atau ya, minatin apa gitu? yang pasti be yourself. Karena aerospace industry ini bukan hanya melulu tentang roket sebetulnya ya. Bukan hanya melulu tentang ilmu penerbangan sebenarnya. Kalau Anda sudah, ini rekan-rekan yang alumni penerbangan mungkin pasti udah belajar penerbangan, ya itu tentu relevansinya ke aerospace industry udah Lebih dekat. udah dekat banget ya. Tapi bahkan juga teman-teman yang misalnya belajar tentang tekstil. Kita punya
kebutuhan nggak tentang spacesuit di Wah. aerospace industry. Teman-teman yang belajar tentang kuliner, Tadi itu space food. bagian yang ya bukan main-main untuk industri masa depan, karena orang harus create makanan yang enak, bergizi tinggi, tahan lama gitu kan. Kalau bisa dengan harga seminim mungkin. Nah, itu kan. Tadi lu bilang juga soal animasi ya. Animasi. Sekarang space program yang ada sekarang di berbagai penjuru dunia, kalau dilihat itu sekarang hampir selalu punya video entah di YouTube terutama atau di website mereka sendiri menggambarkan seperti apa sih nanti perjalanan dari wahana antariksa ini ke destinasinya. Itu full animasi dan animasi yang nggak ecek-ecek karena harus memperhitungkan kalkulasi fisiknya. Ada realistiknya ya. Iya, harus realistik. Tapi benar, animasi itu penting bagi gua karena imagination itu harus dibantu dengan visualization ya. Benar. Baru kita bisa bikin planning yang bagus. Betul, Mas. Nah itu, jadi banyak sekali bisa kontribusi ternyata. Iya, Ya. betul. Bahkan Elon sendiri kan fisika basicnya, bukan Iya. aeronautik juga Nah, ya. itu. Jadi nggak harus based on aeronautik atau astronautik. Dari berbagai fields, pertanian misalnya, kita punya IPB kan ya. Tadi saya sempat cerita, entrepreneur dunia sekarang ini, sudah ada yang mulai membangun agricultural pod buat di bulan. Jadi based on teknologi hidroponik atau bahkan aeroponik, mereka bikin Justru pod. dia unaero. Iya, udah anaero. Aeronya bisa disuplai karena kebetulan di bulan ada air, Mas. Oh iya katanya. Ada air, cuman memang ya itu harus di apa namanya bukan dimodifikasi ya, diambil Dikondisikan lah. karena di sana kan masih dalam bentuk beku dan sebagainya, bulan nggak ada atmosfer. Nah, itu harus buat create oksigennya dari air itu juga. Tapi orang udah berpikir ke arah sana. Udah ya berarti ya, bisa Jadi, ya. bahkan pertanian yang katanya kita negara agrikultur, itu pun sangat mungkin untuk bisa masuk ke aerospace industry. Intinya kalau kita mau kita bisa kontribusi di mana aja ya. Betul. Jangan membuat industri jadi penonton, setuju nggak? Iya, betul. Kita bangsa besar, Mas. Betul. Oke, Indra, ini seru banget nih, udah 1 jam lebih kita ngobrol cuma ini doang loh. Tapi kita akan banyak episode berikut kayaknya, Indra. Oke, Semoga betah kalau kita undang. Iya. Ya. Nah, Warabalat, ingat kembali lagi slogan saya bilang, jangan pikirkan dari mana kamu berasal, tapi kemana kamu menuju. Ingat, hidup cuma sekali, harus dibikin asik. Jadi apa yang seperti Indra bilang, kita kaji, dan tidak pernah patah semangat untuk belajar ya. Ya, kita harus menjadi orang yang bisa selalu belajar kapan saja, di mana saja, dan bisa menceritakan kembali, berbagi kuncinya. Indra, thank you banget nih bincang-bincangnya. Nanti kita undang lagi. Hutang kita adalah tadi kejayaan Nusantara yang terlupakan. Oke, Kita harus bikin podcast tuh. Gue juga banyak penasaran tuh. Iya. Banyak Kita bangsa besar dan kita punya sejarah yang besar. Setuju? Great. Thank you, Indra. Ya. Sama-sama, Mas. Ya.